Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian Ramadan yang ini karena kondisi corona ya. Kita patut bersyukur kepada Allah karena masih diberi kesehatan ya, dengan kondisi yang belum bisa berjumpa secara fisik dengan ibu-ibu Aisyah sekota Malang, namun dengan melalui siaran online ya, melalui grup WA ini, semoga bisa mengobati rasa rindu kita dengan ibu-ibu Aisyah Kota Malang yang begitu luar biasa semangatnya ya dalam hal apapun itu ya. Saya secara pribadi itu salut karena ibu-ibu Aisyah itu semangatnya yang tidak pernah luntur, baik untuk berkegiatan sosial membantu korban ya terdampak corona ya. Untuk kali ini materi yang saya sampaikan mungkin karena tidak ada kaitannya dengan corona ya, namun bisa jadi ini bisa berdampak ke sana karena corona beberapa korban jiwa ada yang meninggal karena penyakit corona ini sudah ada, bahkan datanya sudah jelas di dunia ya, khususnya di Indonesia pun ya, semoga tidak bertambah lagi ya. Nah ini hari ini kaitannya pembahasannya dengan setelah adanya kematian itu. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai hukum waris dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Khususnya kompilasi hukum Islam buku 2. Karena memang kompilasi hukum Islam itu ada 3 buku. Buku 1 itu berbicara masalah perkawinan, buku 2 berbicara masalah waris, buku 3 masalah perwakafan. Nah untuk hari ini ya kita kajiannya fokus ke buku 2 dulu, yaitu mengenai waris. Nah sebenarnya apa yang melatar belakangi saya ingin menyampaikan ini, karena beberapa hari yang lalu ibunda kita ya Ibu Rukmini telah menyampaikan juga ya, menyinggung ya mengenai waris ya. Nah beliau mengkaji dari Al-Quran ya. Pun KHI ini ya menjadi hukum positif ya Bu ya. Hukum positif itu hukum yang berlaku di Indonesia ya. Namun nilai-nilai ya ajaran-ajaran Islam itu telah diadopsi oleh kompilasi hukum Islam buku 2 ini. Terbukti di pasal-pasalnya yang ada dalam kompilasi hukum Islam itu mengambil bunyi Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Nah, jadi hanya dari Al-Quran itu, khususnya Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 176 itu kemudian diuraikan ya satu persatu menjadi sebuah pasal per pasal ya, yang diatur di dalam buku 2 kompilasi hukum Islam ini yang tentang waris ini. Nah, sebelum kita dalam membahas mengenai waris, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada dalam waris ya. Jadi ibu-ibu semua harus memahami dulu istilah-istilah, ada 3 aja dulu ya. Pewaris atau disingkat P, ahli waris atau AW, kemudian HW harta warisnya. Jadi 3 nomenklatur ya atau istilah ini kita harus tahu dulu. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dan dia itu harus meninggal dulu Bu syaratnya ya, kemudian dia otomatis Islam ya, karena kompilasi hukum Islam ini adalah untuk umat Islam
ya. Karena nanti penyelesaiannya di pengadilan agama itu merujuk kepada kompilasi hukum Islam. Ingat ya Bu ya, bahwa hukum waris itu adalah hukum perdata atau hukum privat. Jadi tidak semuanya harus diselesaikan di pengadilan, namun bisa diselesaikan non-litigasi di luar pengadilan. Jadi tidak harus selalu melulu dibawa ke pengadilan, tidak. Nah, kalau yang kompilasi hukum Islam ini sebagai rujukan dasar kalau nanti sampai ya upaya hukum ke pengadilan. Artinya sudah mentok, tidak ada solusi lagi untuk penyelesaian di luar pengadilan itu. Ya, jadi mediasi sudah gagal, negosiasi sudah gagal ya. Kemudian ya musyawarah kekeluargaan sudah gagal, lah itu baru ngajukan gugatan ke pengadilan agama ya. Pengadilan agama Bu ini ya, karena hukum waris Islam, yaitu ke pengadilan agama. Saya lanjutkan lagi, tadi sudah ingat ya Bu ya mengenai pewaris ya, syaratnya harus mati atau meninggal dulu ya. Pewaris itu orang yang meninggal dan dia itu Islam ya. Terus kemudian apa Bu? Dia harus punya ahli waris. Syaratnya pewaris itu, dan meninggalkan harta waris atau harta peninggalan ya, harta waris tadi. Nah, tuh jadi pewaris itu orang yang meninggal ya, karena ini Islam ya, karena hukum waris Islam dia Islam, kemudian harus punya ahli waris dan memiliki harta waris. Kalau ahli waris apa? Ahli waris di sini adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau ya Bu ya. Jadi syaratnya itu harus memiliki hubungan darah atau dia memiliki hubungan perkawinan. Yang jelas harus beragama Islam dan dia tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris ya Bu ya. Tuh tambahannya kok dalam Islam begitu. Jadi harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Kalau dia tidak memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, tapi dia harus Islam, kemudian tidak terhalang. Karena ada orang-orang yang terhalang untuk menjadi ahli waris Bu. Misal dia mau membunuh atau membunuh si pewaris, maka dia nanti akan terhalang, itu contohnya seperti itu. Kemudian menghilangkan wasiat, menghancurkan, membakar, apa itu juga dia bisa terhalang untuk jadi ahli waris. Awalnya ahli waris yang jadi terhalang, atau bahasanya bisa terhijab ya. Kalau dalam Islam terhijab ya. Biasanya nanti anak laki-laki dia itu akan menghijab siapa kan gitu. Nah, menghijab kakek, menghijab saudara itu ya menghalangi ya. Dia harus siapa dulu yang ahli waris yang diutamakan, nanti akan dijelaskan berikutnya. Panjang memang Bu ya. Tidak bisa apalagi durasinya berapa? 30 menit ya. Itu sangat minim. Artinya memang kita prolog dulu. Nah, terus kemudian nomenklatur yang ketiga apa Bu tadi istilahnya, yaitu harta waris ya, atau di sini kita sebut ya namanya harta warisan ya. Itu jadi harta warisan, orang bilang harta warisan. Ingat itu harta yang sudah bersih dia itu Bu ya, harus sudah bersih murni miliknya si pewaris. Kalau ternyata harta itu masih harta bersama ya, maka setengah untuk suami, setengah untuk istri. Yang meninggal suaminya berarti ya setengah itu menjadi harta waris kan begitu. Terus ada enggak pengurangan lagi? Pengurangan atau penambahan harta. Kalau penambahan harta itu misal setengah harta gonogini ya, atau harta bersama Bu ya. Kemudian yang menambahi lagi itu misal hibah ya. Kemudian mungkin harta bawaan atau harta yang dimiliki sebelum perkawinan ya, mungkin dia punya kan gitu ya. Itu bisa nambah-nambahi. Atau dia menerima waris dari orang tuanya atau saudaranya, itu bisa menambahi. Nah, kalau yang mengurangi harta untuk mencari harta waris harus gitu Bu, harus dikurangi nanti dengan pengeluaran yang misal utangnya, misal ya Bu ya, biaya rumah sakitnya, biaya pemakamannya misal ya, atau zakat belum dikeluarkan, maka itu adalah pengurangan. Nah, kalau kita lihat di kompilasi hukum Islam ya, nanti
Kalau ahli waris ya sudah jelas ya, dia itu ya harus beragama Islam ya. Nah, tuh kemudian memiliki hubungan darah ya, ingat hubungan darah itu berarti garis ke atas, garis ke bawah ya. Kemudian bisa ke samping ya. Yang diutamakan berarti siapa Bu ahli waris? Kalau dalam Islam kan anak beserta keturunannya ya. Kemudian ke atas bapak ibunya, suami atau istrinya, kan begitu ya. Tuh. Nah, kalau di sini saya bacakan ya, karena emang di kompilasi hukum misalnya ibu bisa download Bu ya, bisa download di HP-nya masing-masing, kalau udah canggih ya Bu ya. Itu kompilasi hukum Islam buku 2 itu mulai pasal 171 Bu ya pasalnya. Nah, kemudian sekarang bagiannya, nah, itu ada di pasal 176 Bu. Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian ya, bersama-sama atau bersekutu ya. Dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2/1 dengan anak perempuan. Nah, ini nanti bisa Ibu buka sambil buka Quran surat An-Nisa ya Bu ya, ayat 11, 12, 176 itu ada di situ. Nah, ini kalau harus tahu Bu, misal punya anak berapa, kalau cuma 1 anak perempuan maka otomatis dia dapat separuh ya Bu ya. Kalau lebih, misal anaknya 3 perempuan semuanya, berarti dia 2/3 kan begitu Bu ya. Tuh. Nah, kalau anaknya ternyata 2 laki-laki 3 perempuan, ya berarti 2/1 perbandingannya. Yang beberapa hari yang lalu juga sudah disinggung ya oleh Bu Rukmini. Bagaimana cara menghitungnya, memang harus dihitung ya, harus rinci ya. Bahkan pertama kali harus bisa buat bagan pewarisan, akan lebih mudah Bu kalau ada bagan pewarisannya ya. Tuh, jadi bagan pewarisan itu akan mempermudah kita untuk melakukan penghitungan. Biasanya pertama kali yang harus dilakukan adalah bagan pewarisan, kemudian baru kita harus tahu siapa ahli warisnya, berapa harta warisnya, kemudian berapa bagian masing-masing ahli waris ya. Saya lanjutkan ya Bu ya, masih mengenai bagian besarnya untuk ahli waris ya Bu ya. Kalau tadi kan anak ahli warisnya nih ya. Nah, sekarang pasal 177 itu ayah mendapatkan 1/3 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapat 1/6 bagian. Tuh. Ayah ini berarti ayahnya si pewaris tuh Bu ya, kalau masih hidup ya. Tuh, jadi kalau waris tuh kita harus fokus kepada pewarisnya siapa ya. Tuh, harus fokus ke pewarisnya. Karena pewaris bisa jadi masih punya bapak, masih punya ibu, bisa mungkin punya istri atau punya suami, kemudian punya anak. Nih. Tuh. Kemudian pasal selanjutnya, pasal 178 ayat 1, ibu mendapat 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Jadi ibu tuh bisa dapat 1/6 Bu. Bila si pewaris ada anak. Bila pewaris tidak ada anak, maka ya, 2 atau dia tidak punya 2 orang saudara terlebih, maka ibu bisa mendapat 1/3. Jadi dalam hukum waris Islam itu Bu, beda kondisi, beda bagiannya. Jadi ibu itu bisa mendapat 1/3 apabila pewaris tidak punya anak. Ibu bisa mendapat 1/6, Bu kandung loh ya, ibunya si pewaris ya, ini ya ibunya ya. Ibu itu bisa dapat 1/6 bila tidak ada anak. Nah, kemudian pasal 178 di ayat 2-nya, ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Berarti di sini kalau ahli warisnya ada suami itu adalah janda tadi, maaf ya, duda, suami itu duda ya. Berarti kalau ahli warisnya itu suami, berarti pewarisnya adalah istri. Yang meninggal berarti istri Bu. Tuh. Biasanya ada orang yang menyebut suami atau duda, istri atau janda. Itu beda buku, nanti beda penyebutan. Ada yang menyebutkan itu istri atau itu ya Bu ya. Nah, kemudian
sudah jelas ya Bu ya tadi ya pasal 178 ya. Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Berarti ada ayah, ada ibu, ada janda misal itu ya. Tuh. Nah, kemudian di pasal 179 duda mendapat separuh. Duda itu ya suami tadi, berarti. Kalau ahli warisnya suami atau duda, berarti yang pewarisnya siapa Bu? Istri, berarti pewarisnya atau ya istri ya, istri berarti pewarisnya yang meninggal. Karena ahli warisnya duda laki-laki, berarti ini yang meninggal perempuan. Duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Nah, jadi si duda atau suami itu bisa mendapatkan setengah apabila mereka tidak punya anak. Kalau mereka punya anak alias pewaris meninggalkan anak, maka si duda atau suami ini mendapatkan 1/4 bagian. Itu ada di pasal 179 ya, tuh. Nah sebaliknya di pasal 180 ya, janda itu mendapatkan 1/6 bagian ya, bila pewaris tidak meninggalkan anak. Kalau ahli warisnya janda berarti pewarisnya di sini adalah suami. Ya. Bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat 1/8 bagian. Tuh, jadi beda kondisi, beda bagiannya. Jadi istri atau janda itu kadang nerima 1/6 ya, kalau si pewaris tidak punya anak. Kemudian janda atau istri kadang bisa dapat 1/8 kalau si pewaris punya anak itu ya, meninggalkan anak itu berarti punya anak itu tadi ya, tuh. Pasal 181 selanjutnya, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah ya, jadi ya, si pewaris ini tidak punya anak, tidak punya ayah ya, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Maka larinya ke samping Bu, jadi ke bawah nggak punya, ke atas nggak punya ya. Ke bawah itu berarti anak, garis ke bawah, garis ke atas itu ayah, nggak punya juga tuh, ayah sudah meninggal berarti ya. Maka larinya ke samping itu yaitu saudara ya. Tuh, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat 1/6 bagian. Bila mereka itu 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Nih ya, tuh. Nah, bagaimana kalau kondisinya ya, meninggal ya? Nih di pasal selanjutnya pasal 182, bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai 1 saudara perempuan kandung atau seayah, berarti seayah tuh ayahnya sama ya, maka ia mendapat 1/2 bagian. Ini memang menghasilkan rumus Bu nanti. Jadi dari bunyi pasal 176 ya, itu menghasilkan rumus-rumus memang ya. Jadi menghasilkan sebuah rumus ya. Jadi memang harus ditulis ya. Tuh ya. Jadi memang harus ditulis ya bagian-bagian di situ ya. Karena bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Jadi kadang dia dapat separuh bagian, kadang 1/3. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka saudara 2/1, sama dengan anak perempuan sama anak laki-laki tadi ya Bu ya, 2/1. Saudara pun juga 2/1 kalau ada laki-laki dan perempuannya itu ya. Tuh. Ibu-ibu yang berbahagia, Aisyah sekota Malang ya. Kita lanjutkan lagi dengan waktu yang sedikit ini ya. Di pasal 183 tadi ya. Sekarang 182 sudah ya Bu ya tadi ahli warisnya saudara-saudara ya tadi ya. Nah, bagaimana kemudian kalau
ada kesepakatan. Nah ini ya, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Ya, jadi setelah masing-masing menyadari bagiannya. Nah itu, jadi tahu bagiannya masing-masing. Oh, bagian saya sekian sekian ini kan ya. Kemudian misal mau saya berikan ke adik saya, mau, itu urusan masing-masing. Tapi ya kita kan harus mengedukasi masyarakat ya Ibu ya. Jadi harus tahu haknya dulu ya, hak saya itu berapa, misal hak saya berapa, urusan nanti kemudian mau diberikan kepada saudaranya atau kepada siapa, itu bisa tahap berikutnya, hibah namanya Ibu ya. Tuh. Nah kalau di pasal 184 bagi ahli waris yang belum dewasa, nah ini yang banyak ya, kadang atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya ya, atau tidak cakap hukum ya bahasanya, jadi dia masih belum dewasa atau dia tidak cakap hukum ya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Jadi bisa diangkat wali berdasarkan keputusan hakim, Bu. Jadi itu. Gimana kalau ahli warisnya dia masih umur 5 tahun ya, padahal dia memiliki harta yang bagian harta waris sekian misal begitu ya. Oh, berhak dia mendapatkan karena masih dalam janin aja kan, dia sudah mulai dihitung itu kan ya. Apalagi ini anak sudah lahir, itu dia berhak mendapatkan bagiannya meskipun belum dewasa, tapi nanti bisa diangkat walinya. Walinya itu siapa ya? Boleh ditunjuk. Ya mungkin ya ada beberapa kasus ya yang di masyarakat itu muncul, biasanya bapak kandungnya meninggal terus ada ibunya, terus ternyata anaknya masih umur 5 tahun. Nah itu biasanya walinya ibunya, ada yang begitu ya, ini ya mengajukan. Nah kalau kemudian ada yang saudaranya bapaknya aja, itu kembali ke keputusan hakim tadi itu ya, ke atas usul anggota keluarga tadi ya. Kemudian di pasal 185 ada 1, ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si waris ya, maka kedudukan dapat tadi asas pergantian tempat. Kalau yang ini ya, maksudnya bagaimana kok ada asas pergantian tempat ya, yang dia harusnya misal si ayah meninggal ya, sebelum ayah meninggal itu ternyata anaknya sudah meninggal, maka kalau anak itu sudah punya anak alias cucu ya, si cucu tadi bisa menggantikan kedudukan si anak tadi alias ayah kandungnya tadi itu ya. Jadi menggantikan kedudukan di atasnya ya, tuh. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat. Jadi yang sederajat itu maksudnya begini ya, misal ada bapak, ibu atau suami istri tadi ya, kemudian punya anak ya, misal 1, 2, 3, terus kemudian anak tadi punya anak lagi, berarti cucu ya misalnya. Tuh berarti si anak kan dapat bagian karena ada beberapa anak yang meninggal kemudian digantikan anaknya alias cucu, maka bagiannya tidak boleh melebihi bagian anak tadi. Jadi harus tidak boleh melebihi bagian derajat di atasnya ya, derajat di atasnya itu tuh. Nah, bagaimana kalau begitu Bu? Ada ya Bu ya, ibu Aisyah, ada istilah anak luar kawin. Nah, ini diatur di pasal 186 dalam KHI ya. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Tuh ya. Tuh. Nah, tapi bagaimana dengan yang Macica Mutar dan semua kan banyak, ada ya beberapa ya, ibu Aisyah kan mengikuti juga ya yang putusan Macica Mutar yang sudah ajukan ke MK ya, judicial review, tapi itu di dalam hukum perkawinan ya. Kemudian ada yang terbaru nih ya, maaf ya di situ. Jadi ada yang khususnya ini, tapi KHI yang di pasal 186 ini masih berlaku ya kan ya, ini ya. Nih nanti mungkin bisa ditambahkan ya dengan ahli-ahli yang lain ya itu. Nah, mengenai waris ada aul, ada rot ya, bahkan ada wasiat ya. Bagaimana pencabutan wasiat ya, hibah ini memang
panjang ya. Itu ya, nanti ada hibah tersendiri ya, kalau kita baca di KH itu ada sampai pasal 204.